Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya nih 11.3? Baik semua. Untuk pertama kalinya mungkin kita belajar di ruang seni, karena biasanya kita belajar di kelas, di beberapa pertemuan sesuai dengan yang pernah Bapak tawarkan ke kalian. Bapak akan mengajarkan materi gitar, pembelajaran gitar kali ini. Jadi kita fokus akan belajar tentang gitar. Oke, sebelum kita mulai, mari kita, boleh dong kita pimpin doa dulu satu orang. Silakan. Kita belajar, mari kita doa menurut percaya masing-masing. Mulai. Sudah selesai, bisa alam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum lanjut, Bapak mau tanya dulu nih, apakah hadir semua? 11.3 hadir semua ya? Hadir semua, oke. Kita mulai dulu dengan tujuan pembelajaran. Jadi yang pertama, kalian akan paham tentang bagian-bagian pada gitar serta fungsinya dengan tepat. Jadi gitar yang kalian pegang tuh kalian tahu fungsinya dari ujung sampai ujung apa aja namanya. Yang kedua, menganalisis permasalahan yang terjadi dalam praktek gitar. Kalian akan menemukan masalah dari setiap kelompok yang akan Bapak kasih lihat nanti. Kemudian posisi chord bermain gitar meningkatkan kreativitas musikal kerjasama siswa. Jadi kerjasama siswa nanti per kelompok kalian juga akan kerjasama. Kemudian teknik dasar seperti memetik senar, memainkan akord dasar dengan baik, serta dapat memainkan lagu sederhana menggunakan teknik yang sudah dipelajari. Kita akan belajar teknik juga untuk memainkan beberapa lagu sederhana. Yang pertama, motivasinya adalah supaya kalian menguasai teknik dasar bermain gitar, memudahkan kalian untuk memainkan berbagai jenis lagu. Jadi kalau kalian bisa menguasai teknik dasarnya, kalian bisa memainkan banyak sekali lagu. Yang kedua, bermain gitar tidak hanya mengasah keterampilan musik, tapi juga melatih koordinasi tangan dan meningkatkan kreativitas. Intinya sih, yang mau Bapak tekankan di sini supaya meningkatkan kreativitas kalian. Nah, kita masuk ke pertanyaan pemantik dulu nih. Bapak mau tanya dulu, pernah nonton konser gitar sebelumnya atau nonton konser dulu deh? Seberapa sering kalian nonton konser musik? Ada yang pernah nonton konser musik? Boleh, sana dulu deh. Pernah nonton konser musik? Ya, pernah. Di mana? Di ASBSD. ASBSD. Konsernya Isyana Sarasvati. Saya ingat waktu itu yang main gitar itu Mas Ade. Mas Ade. Oke, terus? Yang main bass Mas Bonar. Oh, berarti kamu ngefans banget sama Isyana? Ya. Wis, luar biasa. Nonton konser apa nih? Dulu waktu bulan Mei itu pernah saya nonton konser band favorit saya, Reality Club di Semansa waktu itu. Reality Club di Semansa. Nah, minimal yang lokal-lokal dulu deh. Oke. Kebetulan pas bulan-bulan tahun lalu lah, yaitu konser Niji, Pak. Di mana? Di alun-alun. Di alun-alun. Sip, nonton Iji, Reality Club, Isyana juga. Berarti pas materi yang Bapak kasih itu main gitar tuh pas. Ini sedikit gambaran yang pernah Bapak lakukan. Jadi Bapak pernah jadi a part of konser gitar gitu, ensemble gitar sama siswa. Ini adalah student gitar orkestra, jadi banyakan banget main gitar gitu bareng-bareng. Bapak akan berikan waktu kurang lebih 3 menit untuk kalian mengisi asesmen diagnostik terlebih dahulu. Tujuannya supaya Bapak tahu sejauh mana pemahaman kalian soal main gitar. Boleh ya, diisi dulu. Kita lanjut. Bapak ada beberapa tayangan video. Bapak ingin kita mulai berdiskusi tentang apa yang kalian lihat di depan ini. Ini video yang pertama, mudah-mudahan kedengeran. Bapak lanjut ke video kedua. Itu dulu ya, kita lanjut aja ya, ini dikit-dikit ya, dikit-dikit. Oke. Yang ketiga. Ini yang nomor 4. Ini orang orang disable. Ya. Sekarang
Kita masuk ke video yang kelima dan keenam. Ini mungkin ada beda. Yang 5. Sekarang Bapak mau nanya, kira-kira persamaan dan perbedaan dari keenam video ini apa? Boleh. Persamaan dulu deh. Samaannya itu Dari keenam sama-sama video. main gitar. Oke, perbedaannya? Perbedaannya itu cara bermain gitarnya doang. Cara bermain gitarnya doang. Iya. Menurut kamu, mungkin nggak seseorang dalam satu hari bisa memainkan gitar seperti nomor 5 atau 6? Tidak. Tidak. Ya. Paling kalau buat persamaannya bener kayak Benar? Kayak main gitar? main gitar semua ya, semua Oke. 6 videonya. Perbedaannya kayak di video yang satu nih orang bisa main gitar, tapi dia buta nada. Oke. Oke, terus yang kedua, Buta nada tuh berarti nggak kenal nada gitu ya? kayak ya gitu dah. Ya nggak peka gitu. Gak peka videonya. nada. Oke. Terus video yang kedua, dia ini bisa main gitar, cuman kayak masih mampet-mampet, Masih mampet-mampet. awal-awal belajar lagunya gitu. Awal belajar lagunya. Terus video yang ketiga itu kayak baru 1 hari pegang gitar tuh. Baru 1 hari pegang gitar. Oke, terus Kalau yang video 4 nih, saya respect nih, orang keren. orang keren. Oke. Bisa main gitar padahal dia disabilitas. Itu perbedaan juga dari video-video yang lainnya nih, dia beda sendiri gitu. Oke. Bisa main gitar gitu. Next, ada lagi? Terus yang 6-nya gitu. Yang 6 apa? 6 sama 5 kurang lebih mirip karena bisa main, udah jago gitu main gitarnya. Udah Cuman jago. yang video 5 udah di luar Oke. nalar. Di luar nalar. Oke, next, ada lagi? Jadi satu tuh apa, 2 tuh apa? Kalau yang video 1 tuh, kalau dari secara keseluruhan, pokoknya mah Pokoknya kayak mah. semuanya tuh menunjukkan orang-orang dengan level bermain gitar yang berbeda-beda Oke, gitu. betul. Kalau di level 1 struggle-nya dia tuh buta nada, buta nada. Terus yang kedua dia mungkin penempatan jarinya masih belum kuat gitu kan. Terus yang ketiga tuh dia masih kayak orang bingung gimana gitu ya. Oh, iya. Ya kayak masih baru belajar banget gitu. Kalau yang 4 itu struggle-nya mungkin ya karena dia disabilitas gitu kan, tapi bagus gitu, kayak respect Keren ya? lah, keren gitu. Bisa nggak kalian main gitar kayak gitu pakai kaki? Nggak. Permasalahan main gitar tuh apa sih? Dari ke-6 video ini. Ini sama-sama struggle kan? Mereka 6-nya tuh struggle. Mungkin menurut saya buat permasalahan dari gitar tuh niatnya, Pak. Niat. Iya. Berarti dari 1 sampai 6 tuh niatnya beda-beda. Iya, Pak. Permasalahannya apa sih sebenarnya? Kalau kita ngomongin main Kalau gitar, menurut saya sih permasalahan utamanya itu dari konsistensi ya. konsistensi. Kadang kalau misalkan langsung belajar lagu gitu, biasanya orang kan langsung nyerah, habis itu nggak main lagi. Jadi masalah utamanya ya konsistensi itu. Konsistensi, oke. Ada lagi? Selain tadi niat, konsistensi, ada lagi nggak permasalahan utama? Apa lagi? Selain permasalahan, 2 permasalahan tadi. Latihan yang berkualitas dan bertahap. Latihan yang berkualitas dan bertahap. Berarti 1 sampai 6 ini menunjukkan level-level latihan bertahap. 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 Oke, ada lagi. Kita nggak bisa pungkiri. Ada orang tiba-tiba disuruh, kamu bisa nggak naik sepeda? Suruh naik sepeda, langsung bisa. Ada yang kayak gitu loh manusia. Sama halnya dengan 5 dan 6. Kita nggak tahu persisnya 5 dan 6 ini dia punya bakat seperti apa. Tapi semua permasalahan ini kan sebenarnya bisa kita analisis. Bisa kita tahu kan permasalahannya di mana. Nah, Bapak akan melihat hasil asesmen kalian. Sekarang Bapak kan, tadi kan Bapak tanyakan kan, di diagnostik awal Bapak tanyakan permasalahan kalian main gitar itu apa. Pengalaman saya mengenali gitar awalnya karena saat itu penilaian praktek band SMP. Pengalaman saya, Tuner. Kurangnya konsistensi dan jari yang kurang terlatih. Oke. Ini berarti kaitannya dengan tadi dong, latihan berarti ya. Oke, menghafal chord. Memindahkan chord. Nah, ini yang paling umum ya, memindahkan chord. Perpindahan jari saat memainkan chord begitu sulit bagi saya. Begitu juga teknik memetik masih susah untuk saya. Ya, memetik juga lumayan cukup menantang. Senarnya sangat tajam dan keras. Sulit bagi pemula seperti saya untuk bermain gitar. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, apakah permasalahannya itu sebenarnya ada di konsistensi? Apakah permasalahannya ada di latihan?
apakah permasalahan di bakat, apakah di niat. Untuk menjawab semua pertanyaan itu, sekarang Bapak minta kalian untuk membagi 5 kelompok. Sudah ada kelompoknya ya? Boleh kalian silakan mau duduk di sini secara berkelompok. Jumlahnya sama nggak jumlahnya? Coba, sok silakan. 1 taruh di bawah. Dok, silakan duduk semuanya. Sini aja ya. Jangan jauh-jauh ya, jangan jauh-jauh ke belakang. Oke. Mohon kalian bisa ke depan dulu menyaksikan ada video pendukung tentang organologi gitar. Tolong kalian ingat bagian-bagian ini. Sampai dengan siang. Oke, ini disebut head stop. Sekarang sambil Bapak bagikan LKPD-nya, kalian boleh stem dulu gitarnya masing-masing semua. Silakan pegang gitarnya, di stem dulu. Kalau tidak bisa cara menyetemnya, silakan gunakan aplikasi seperti Gitar Tuna atau Gitar Tuner. Dituner dulu. Yang masih bingung cara tunernya, boleh dibantu temennya. Kelompok 1 mana nih? 1. Silakan. Dibuka secara berkelompok 2. Dibuka secara berkelompok, kalian akan surprise melihat isinya. 3. Surprise isinya. Di 4. Surprise isinya. Nomor 5, kelompok 5. Silahkan dibuka, dipelajari, diisi. Halaman pertama kalian bisa diisi ya. Nama kelompok ditulis, nama anggota ditulis, dikumpulkan. Kelompok 1. Mana buku kertasnya? Oh ya, terus dulu kelompoknya. Udah lihat lagunya? Belum. Coba lihat dulu lagunya. Liatin dong ke teman-teman. Wow. Ada gitarnya yang belum nyetem? Udah stem semua? Udah. Ini udah nyetem belum? Belum. Ini doang nih. Itu ke A, bukan ke G. Kalian nggak perlu ngikutin chord asli, nggak apa-apa. Tapi kalian harus temukan solusinya. Boleh kalian sederhanakan lagunya juga nggak apa-apa. Boleh kalian sederhanakan lagunya. Boleh, di skip aja nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, di skip boleh. Nggak apa-apa, dicoret-coret nggak apa-apa, coret-coret aja. Kalau mau dicoret-coret nggak apa-apa, coret-coret aja. Lagunya pakai feelingnya nggak apa-apa ya Pak? Yang penting lagu ini bisa dipresentasikan dan dimainkan bareng-bareng. Gimana caranya? Yang penting bareng-bareng. Satu orang pakai feeling dulu, terus kita ini. Bapak di situ nggak ngasih bentuk strumming seperti apa? Oh iya. Ini boleh disederhanain. Gak mesti semua sama kayak aslinya. Kalau sama aslinya kan jreng, belum ada 1 bulan. Jreng, ku yakin masih. Nah, terus di beberapa part berikutnya, si sangiku di baju, metikan, tong teng tong teng. Itu kan metikan. Nah, sengaja Bapak nggak naruh bentuk strumming seperti apa. Semisal intronya terlalu panjang, boleh kalian skip. Yang penting tujuan utamanya adalah lagunya bisa dimainkan. Kalau mau dimainkan intronya boleh. Karena sebenarnya ngulang-ngulang aja. Bapak nggak nulis bentuk strumming sengaja. Kenapa? Karena bentuk strumming aslinya itu kan cuma segejreng doang. Mungkinkah jreng? Kamu mau stick dengan lagu aslinya kayak gitu nggak masalah. Tapi kalaupun misalkan mau dirubah, mungkinkah jeng, mungkinkah, boleh. Udah nih, kalau sudah kita mulai presentasi atau masih butuh waktu? Masih butuh waktu. Boleh, silakan. Kalau masih butuh waktu,
Yo boleh kelompok 3. Kita nonton kelompok 3 dulu. Yo. Oke, langsung mulai. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil LKPD kami. Oke, permasalahan. Oke. Yang pertama, lagunya lagu apa? Oh ya, lagunya lagu Gala Bunga Matahari. Wah, oke. Permasalahannya siapa yang baca? Saya aja kali ya. Gak apa-apa, baca aja. Oke, yang pertama itu ada struggle pada perpindahan chord, terkhusus pada chord C minor. Habis itu yang kedua ada lagi tempo dalam pergantian chord karena cepet-cepet ganti-gantinya. Terus yang lainnya itu nada dasarnya karena dari G crash jadi chordnya jadi gantung semua. Jadi ngiring bare chord. Jadi bare chord. Oke, solusinya? Solusinya solusinya yang pertama itu kami turunin nada dasarnya ke G. Oke. Berarti semua dirubah ya? Iya, semuanya diubah. Oh, whole lagu dirubah. Biar lebih gampang gitu. Sip. Terus yang kedua mempermudah chord yang C minor tadi dari yang C minor gantung ke C minor begini gitu, C minor 7. Dah. Habis itu mempermudah pola strummingnya. Oke. Sip. Udah itu aja. Oke, sekarang silakan presentasi memainkan lagu Gala. Sebisanya ya, kalian nggak perlu bisa sampai beres loh, nggak apa-apa. Sebisanya sampai kalian nyasar tersesat di tengah jalan nggak apa-apa, udah. Ya, boleh. Oke, tepuk tangan dulu dong buat kelompok 3. Bapak pengen umpan balik dong dari kelompok yang menyaksikan. Kasih komentar, umpan balik untuk kelompok. Ya jadi kreatif ya, kalau misal saya rasa ya mereka masalah yang modern perlu cara-cara yang modern memang ya. Mungkin kalau dari saya cukup keren untuk penampilannya, cuma beberapa dari anggota kelompoknya masih ada yang kurang kompak. Terima kasih kelompok 3. Oke, boleh kembali ke tempat. Yuk, 5 dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang pengalaman kami dan lagunya lagu apa? Lagu kita itu Kisah Kasih di Sekolah. Kisah Kasih di Sekolah, oke. Nah, justru saat kita berlatih dalam lagu ini ada masalah. Ya, masalah itu ada 2. Yang pertama itu perpindahan chord yang sangat cepat sama strumming patternnya yang berganti. Nah, solusinya itu untuk pergantian chordnya alhamdulillah pada lumayan bisa ya. Tapi ada yang chord C basic kurang bisa. Jadi diganti untuk C add 9. Oke. Untuk strumming patternnya dimodifikasi beberapa biar lebih simple. Oke, sip. Mantap. Kita mulai mendengarkan. Udah bisa kan? Udah bisa ya. Oke. Sambil lihat kan di bawah kan? Yuk, silakan kita mulai. Kelompok 5, Kisah Kasih di Sekolah. Oke, tepuk tangan dulu dong. Feedback dari satu kelompok boleh? Boleh. Oke. Mungkin feedback dari kelompok saya untuk beberapa anggota itu tolong disesuaikan lagi karena beberapa tempo itu mungkin terlalu cepat bagi beberapa anggota. Ya, mungkin bisa disesuaikan lagi dari anggota-anggota yang lain dengan anggota yang udah jago dan belum jago itu disesuaikan lagi temponya gitu. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Lanjut. Ya, jadi kita akan presentasikan hasil diskusi kami. Jadi kami itu lagunya Frank Sinatra Fly Me to the Moon. Di mana itu chordnya sangat sulit sekali, dia itu main pakai minor 7, mayor 7 juga ada di situ dan 7 biasa juga ada di situ. Karena kami adalah pemula gitu ya, kami diskon lah chordnya. Kami mengabaikan dulu sejenak chord 7 itu. Nanti mungkin kami akan pelajari lagi ke depannya, cuma sekarang kami abaikan dulu. Pun strummingnya kami abaikan juga, jujur. Jadi ini memang kami diskon besar-besaran lah. Diskon besar-besaran. Strummingnya jadi kami hanya sekali aja per bar. Jreng, wa, ga, pat, jreng, wa, ga, pat. Sip. Baik, yuk kita mulai. Oke, kita coba ya guys ya. Kita coba guys.
Guys, kita coba ya. Sama intronya itu dipotong ya. Apa? Nanti kan ditulis ya di permasalahannya. Yuk. Sikat ya. 1, 2, 3, 4. Masuk dong, ayo. Fly me to the moon and let me. Oke, tepuk tangan lu dong, kelompok 1. Luar biasa, struggle. Dari lu, feedback lu dong. Dari Satu kelompok kata 5. keren bang. Keren, dah. Keren. Melodi. Struggle tuh diubah-ubah terus kayak keren banget. Pokoknya gimana ya? Kayak ngeliatnya kaget juga gitu loh. Kayak ternyata mereka juga bisa banget gitu. Baik, mohon perhatiannya semua. Kami dari kelompok 4. Saya Lalu Ilman Asyarfani sebagai ketua kelompok. Oke. Ada Zaki, Arkan, Nada, dan juga Kaila sebagai anggota kelompok saya. Serta dalam kelompok 4 ini kami mendapatkan lagu yang cukup mudah sebetulnya. Lagunya adalah Andaikan Kau Datang Kembali. Setelah kami bermain lagunya, mungkin ada beberapa kesulitan dari kami yang dapat kita paparkan di sini. Yang pertama, kesulitan dalam perpindahan chordnya. Masing-masing dari anggota kami masih ada yang belum terlalu lancar untuk perpindahan chord. Setelah itu 2, strummingnya kita nggak tahu nih strummingnya bagaimana. Setelah itu kita ngide lah dengan solusinya. Belum, santai. Oh siap. Oke. Kesulitan yang ketiga, lagunya belum hafal. Oke. Tuh. Habis itu solusinya. Untuk solusi yang pertama, karena kita masih sulit dalam perpindahan chord, kita perlambat sedikit tempo lagunya. Oke, jadi kami dari kelompok 1. Oke, jadi kesulitan pertama atau permasalahan pertama yang kami alami itu tuh ada di perpindahan chord yang sangat amat sulit. Lagunya lagu apa? Hah? Lagunya lagu apa? Bernadia 1 bulan. Nah, perpindahan chord karena temponya yang lumayan agak cepat gitu. Terus solusinya ya kita merubah tempo jadi agak lambat dikit. Oke. Habis itu diubah juga chordnya. Terutama di chord 7 kita ubah itu abaikan bodo amat. Oke, sip. Udah ya? Itu? Ya. Masalah lain? Masalah lain ya aman. Udah, itu aja. Yang ditulis? Banyak. Oh, banyak. Banyak. Oke, kita coba ya. Kita coba dulu ya. Lagu Bernadia. Mesti lihat chordnya? Oke, boleh. Silakan. Semangat. Bernadia 1 bulan. Yuk. Boleh. Oke, gitu. Sip. Ya, terima tepuk tangan dulu dong. Oke, silakan kembali. Apa mau meminta recap lah, feedback keseluruhan dari pembelajaran kita tentang lagu-lagu ini. Secara keseluruhan ya, dari 5 lagu yang sudah tadi kita tampilkan di depan. Oke, di sini saya ingin menyampaikan keseluruhan dari seluruh kelompok yang sudah tampil. Ya. Di masing-masing lagu ini memiliki tingkat kesulitan yang berbeda dengan tingkat struggle dari kesulitan kelompok masing-masing juga berbeda dari pemain-pemainnya juga permasalahannya. Ada yang karena chordnya susah jadi harus turunin nada, ada yang karena chordnya banyak 7-7-nya jadi harus ini 7-nya dihilangin gitu jadi chord biasa. Dan juga pola strumming yang tadinya ribet dipermudah seperti itu agar semuanya bisa mengikuti. Ya. Gitu kurang lebih. Jadi yang mau Bapak sampaikan adalah setiap lagu punya tingkat kesulitannya masing-masing. Coba minjem bentar. Setiap lagu tuh punya tingkat kesulitannya masing-masing. Jadi kayak contohnya Fly Me to the Moon. Ada chord A minor 7. Sebenarnya kalau secara posisi itu justru lebih gampang. Kadang kalau kita ngelihat huruf atau angka itu intimidatif. Kayak A minor tuh kan biasa kayak gini. A minor 7 tuh cuma melepas jari manisnya aja.
Ini tuh sama juga, ini A minor 7. Justru kadang-kadang nggak semua chord itu bentuknya menyeramkan sesuai dengan yang ditulis di situ gitu, permasalahan. Dan permasalahan terkadang pindah-pindah chord itu sebetulnya kalian bisa nyari alternatif. Contoh tadi kelompok 4 udah bagus, pakai CN9. Yang tadi Bernadia juga banyak alternatifnya. Apalagi Gala Bunga Matahari, sampai semua diturunin itu udah bagus. Jadi ketika kalian menemukan permasalahan seperti itu, kalian jangan dulu langsung gini gimana nih chordnya. Apalagi Fly Me to the Moon sampai keriting-keriting gitu kan, chordnya gimana bentuknya gitu. Ternyata bisa dimainkan, bisa cari solusinya gitu. Jadi semua permasalahan dalam main gitar kuncinya adalah dicoba dulu permasalahannya, cari dulu solusinya, enaknya gimana, didiskusikan. Yang penting didiskusikan. Karena kita belajar bareng-bareng, bukan belajar sendiri. Terakhir, Bapak mau tanya lagi nih, apa yang sudah dipelajari? Ini boleh nih, satu pertanyaan boleh satu orang. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Ternyata di masing-masing chord itu ada jalur alternatifnya yang lebih mudah. Itu yang saya dapat pada hari ini. Ya. Lagi? Apa lagi? Itu aja. Ada lagi? Ada lagi yang sudah dipelajari hari ini? Jadi yang sudah kita pelajari hari ini tuh cara bermain gitar. Terus gitar apa sih chord-chordnya itu jadi dipergampang. Ada solusi lain. Kayak kita kan banyak banget pakai D minor, ada yang 7 angka 7-nya. Jadi kita pakainya D minor doang gitu. Jadi banyak solusinya. Banyak solusinya, oke. Dari permasalahan-permasalahan ini. Bagian mana yang paling mudah dan bagian mana yang paling sulit pada lagu yang dimainkan? Bagian paling susah itu menurut saya tidak tahu lagunya, nah itu yang paling susah jadinya. Nggak tahu lagunya. Nah, terus? Bagian tergampangnya itu ya, untungnya saya tahu chord, bentuk chord itu kayak gimana, jadi ya sangat membantu lah. Sangat membantu. Bisa ini. Bagian tergampang dan bagian tersusah. Oke, mungkin bagian tergampang dari chordnya, alhamdulillah kita dapat chord yang gampang ya. Untuk bagian sulit jujur di lagunya karena kita nggak hafal, jadi sinkronisasi antar anggota tuh kurang gitu Pak. Gitu. Apa yang kalian lakukan untuk meningkatkan kemampuan bermain gitar kalian? Lagi satu orang deh. Untuk meningkatkan kemampuan gitar kita mau ngapain? Kalian mau ngapain? Kira-kira? Untuk meningkatkan kemampuan bermain gitar, menurut saya sih cukup konsisten berlatih tiap hari, mungkin setengah jam atau beberapa menit, kayaknya udah cukup untuk meningkatkan kemampuan. Oke. Gimana perasaannya setelah mencoba untuk bermain gitar? Seru ya? Oh ya. Nah, ini karena waktunya udah banyak lewat banget, karena kan kalian juga terlalu have fun pelajari gitar. Sebenarnya Bapak ada soal, boleh di-scan dulu. Ini soal evaluasi, ini cuma 5 soal. Mungkin karena waktunya sudah terbatas, Bapak harap ini akan Bapak jadikan tugas. Mohon nanti kalian bisa dikerjakan sesegera mungkin. Minggu depan, info pertemuan selanjutnya adalah kita akan memainkan beberapa chord lagu yang tingkat kesulitannya jauh lebih susah lagi. Oke, dan terakhir, Bapak mau memberikan quotes dari salah seorang musisi terkenal, namanya Adi MS. Adi MS adalah seorang konduktor. Adi MS pernah bilang, first you play by the rule and then you play with your heart. Jadi kalian pertama tuh saklek banget harus belajar pakai teori. Disiplin itu bukan memenjarakan kita, tapi justru membebaskan kita. Jadi once kamu disiplin, baca, latihan, ngulik, setelah itu tuh penjaranya seperti terbuka. Jadi kalau orang bilang disiplin itu seakan-akan memenjarakan, enggak. Disiplin itu ngelatih kita untuk membebaskan kita. Ya, itu saja. Terima kasih karena waktunya sudah banyak sekali lewat. Mudah-mudahan pembelajaran kita bisa menginspirasi. Semangat terus main gitar. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.